ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Riyadhul Jannah yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan taufik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, ya, di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita di bulan Ramadan hanya sempat mengisi di awal dan di akhir Ramadan insyaallah, di mana kita sudah berada di pekan keempat daripada bulan Ramadan yang mulia ini, atau Kamis keempat daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini dan Allah berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kita pelajari. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa terasa kita telah berada di hari ke-24 daripada bulan Ramadan, yang mana itu bermakna tidak beberapa hari lagi kita akan kembali meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Maka di hari-hari yang tersisa ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, manfaatkan. Jangan sampai kita lalai di hari-hari yang tersisa ini. Masih lebih baik Bapak Ibu, orang-orang yang kembali bersemangat di akhir-akhir Ramadan setelah di awalnya dia lalai. Itu jauh lebih baik daripada orang yang di awal Ramadan semangat lalu di akhir Ramadan dia lalai. Kembali kita ulangi Bapak Ibu, orang yang di awal Ramadan lalai namun kembali ia tersadarkan, ya, untuk bersemangat beribadah kepada Allah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, itu keadaannya jauh lebih baik dibandingkan keadaan orang yang di awal Ramadan semangat ibadah, ketika menjelang berakhir Ramadan ini dia kembali lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita, ibadah kita tergantung bagaimana kita menutupnya. Apabila kita menutupnya dengan kebaikan, ya, kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan ketaatan, kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di detik-detik terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ampunannya kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang terbaik adalah orang yang sejak awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan ini dia terus giat dan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dan terus kita tekankan Bapak Ibu, Ramadan bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi Ramadan bagaimana kita bisa menggiatkan ibadah kita, ya, menggiatkan amalan-amalan kita, ya, agar dengan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam terhadap orang yang datang pada bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Raghima anf man ja'ahu Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Celaka seseorang yang datang padanya bulan Ramadan, lalu Ramadan tadi berakhir sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka di malam-malam dan di hari-hari menjelang akhir daripada Ramadan ini Bapak Ibu, terutama di malam-malamnya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kucing, Pak. Suka pula di sini, Pak. Hangat mungkin sini, Pak. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, ya, panitia meminta kepada kita untuk membahas ringkasan seputar fikih zakat, harta dan zakat fitrah. Jadi, ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita akan membahas pembahasan ini karena ini adalah pembahasan yang penting dan tentu ini adalah pembahasan yang selalu berulang, Bapak Ibu. Ini adalah pembahasan yang selalu berulang karena ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, dan ada kaitannya dengan puasa Ramadan kita, ya, terutama dengan zakat fitrah. Ya, terutama dengan zakat fitrah. Maka kita mulai dengan pembahasan zakat fitrah, Bapak Ibu. Karena ini pembahasan yang insyaallah ringan. Adapun membahas fikih zakat secara keseluruhan itu tidak mungkin dan mustahil untuk dibahas pada pertemuan yang singkat ini. Maka pertama, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apa itu pengertian zakat? Ya, zakat kata para ulama kita secara bahasa, secara makna bahasa, itu maknanya adalah at-tathhir wan nama. Zakat, ketika kita mendengarkan kalimat zakat, apa makna zakat itu? Maka zakat secara makna bahasa artinya adalah pensucian, at-tathhir. Yang kedua maknanya adalah an-nama, yaitu berkembang. Jadi dari makna bahasa saja Bapak Ibu kita sudah sangat bisa memahami bahwasanya zakat itu ibadah yang luar biasa. Yang mana zakat itu adalah ibadah yang tujuannya apa? Mensucikan diri dan harta kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta zakat dari orang yang telah wajib berzakat padanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudz, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, dari sebagian harta mereka. Allah tidak minta seluruhnya, Bapak Ibu. Allah hanya minta sebagian kecil dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Ya, maka kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari sebagian daripada harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana zakat tadi manfaatnya untuk mereka sendiri. Untuk apa kata Allah? Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, yang akan membuat mereka bersih dengan harta zakat tersebut. Maka tujuan daripada harta zakat adalah membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita. Yang mana pada harta yang Allah titipkan kepada kita, maka kalau kita ingin menjadi orang kaya, Bapak Ibu, kita harus punya mental bahwasanya pada harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ya, pada harta yang Allah titipkan kepada kita, ini mental-mental orang kaya kaum muslimin, yang mana mereka sangat paham bahwasanya pada harta yang Allah titipkan kepada mereka ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Makanya nanti ketika kita akan membahas zakat harta, pada zakat harta para ulama hanya mensyaratkan hanya dua syarat. Ya, bagi orang yang wajib padanya untuk mengeluarkan zakat. Pertama, dia adalah seorang muslim, dan kedua, dia adalah seorang yang merdeka pada orangnya. Zakat syarat pada orangnya, yaitu kata para ulama, yaitu dia seorang muslim dan dia orang yang merdeka. Tidak disyaratkan akil dan balik. Ya, pada ibadah zakat harta tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan dia harus balik dulu. Tidak disyaratkan dia harus berakal. Artinya apa? Anak kecil
Ketika harta mereka sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai batasan yang telah ditentukan oleh syariat yang nanti akan kita bahas, ya, dan telah sampai haul dan telah berada ya pada kepemilikannya selama 1 tahun, walaupun dia masih kecil, wajib bagi walinya untuk mengeluarkan dari hartanya zakat. Mungkin anak kecil punya banyak harta, Pak Ibu? Mungkin, Pak? Gimana caranya, Pak? Berdagang dia, Pak. Harta warisan. Ya, harta warisan. Misalkan ayahnya meninggal, orang tuanya meninggal, ayahnya atau ibunya meninggal, ya, lalu ayah atau ibunya tadi ketika meninggal mewarisi banyak harta. Yep, mobil Mercedes 5, Pak Ibu. Kebun 100 hektar. Nah, belum lagi rumah, belum lagi perdagangannya dan seterusnya. Diwariskan kepada anak-anaknya. Maka anak tadi ketika dia mendapatkan harta warisan dan harta tadi telah cukup nisabnya, ya, sampai batas minimal ya pada mengeluarkan harta zakat harta tadi, ya, dan telah sampai pada kepemilikannya selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan padanya zakat walaupun dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil, dan tentu yang mengeluarkannya adalah walinya. Begitupun dengan orang gila. Mungkin orang gila kaya, Bapak Ibu? Mungkin. Ya, mungkin orang gila itu kaya. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zakat, ya, pada syarat orangnya, para ulama hanya mensyaratkan 2, dia seorang muslim dan dia adalah orang yang merdeka. Kenapa? Karena ibadah zakat berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah zakat ini manfaatnya adalah untuk sesama manusia. Ya, adalah ibadah antara manusia dengan sesama manusia. Ya, yang mana Allah ketika ibadah ini adalah peruntukannya untuk manusia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mensyaratkan seseorang tadi wajib mengeluarkan zakat ketika dia muslim dan merdeka, dan ketika hartanya tadi telah sampai nisabnya dan telah berada pada kepemilikannya selama 1 tahun, maka wajib padanya untuk membayar zakat hartanya, dan itu Allah hanya meminta 2,5%, Bapak Ibu. Allah hanya meminta 2,5%. Pada harta-harta apa saja itu yang nanti akan kita bahas. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat di antara tujuan mulianya adalah untuk membersihkan kita, membersihkan hati kita. Ya, dikarenakan ya kalau kita mengeluarkan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sangat faham bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita ini ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dan dengan itu dia harus berbahagia dan berbangga di hadapan Allah bahwasanya dengan hartanya dia bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat tadi ketika kita keluarkan bukannya malah mengurangi harta kita, dia akan membuat harta kita semakin berkembang, baik keberkahannya maupun dari sisi jumlahnya. Yakinilah itu dan imanilah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah, zakat itu sama sekali tidak pernah mengurangi harta kita. Tidak akan pernah mengurangi harta kita. Itu yang harus kita imani. Ketika kita mengeluarkan sedekah, ketika kita mengeluarkan zakat, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakkan harta kita, baik dari segi keberkahannya maupun dari segi nilainya. Dan yang tentu yang paling kita harapkan adalah ya Allah kembangbiakkan keberkahannya. Karena belum tentu semua orang yang punya banyak harta, hartanya berkah. Ya, harta yang berkah itu apa Ibu? Dia punya harta, tapi hartanya bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan untuk membangun masjid, maka dia yang pertama mengeluarkan hartanya. Ketika ada panggilan untuk menyantuni fakir miskin, dia yang pertama mengeluarkan hartanya. Ketika ada panggilan untuk membantu anak-anak yatim, ya maka dia orang yang pertama yang mengeluarkan harta dan seterusnya.
Ya, maka orang yang hartanya berkah adalah harta yang bisa membawa dia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Ya, maka jangan sampai kita pernah meremehkan zakat. Hendaklah kita perhatikan harta kita. Ya, apakah harta kita telah sampai padanya kewajiban zakat atau belum? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya kelebihan harta, namun dia tidak mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan, memendam-mendam hartanya, emas, perak dan semua hartanya dia pendam-pendam. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dia pendam emasnya, dia pendam peraknya, dia pendam rupiahnya, dia pendam dolarnya, dia pendam semua hartanya, dia simpan-simpan. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan sama sekali dia tidak pernah mengeluarkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kata Allah. Kabar gembira mereka adalah apa? Azab yang pedih. Bagaimana azab mereka? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana harta yang mereka simpan-simpan itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya, akan setelah dipanaskan harta tadi, maka Allah setrikakan harta tadi di dahinya, di pundaknya, di punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian simpan-simpan dahulu di dunia, kata Allah. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu pernah kalian simpan-simpan. Allah akan jadikan harta itu sebagai pengazab bagi dia ketika dia berada di neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Ya, maka permasalahan zakat ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, bukan permasalahan yang sepele. Dia adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Maka apa syarat orang yang wajib padanya zakat tadi? Maka tadi seperti yang kita katakan, yaitu Islam dan al-hur, yaitu dia adalah seorang yang muslim dan seorang yang merdeka, bukan budak. Alhamdulillah di zaman ini tidak ada perbudakan, walaupun sebagian masyayikh kami mengatakan mereka mendapatkan berita bahwasanya masih ada di satu bagian atau beberapa bagian di negara benua Afrika, ya, orang-orang yang diperbudakkan. Ya, namun Allah alam, secara umum perbudakan itu telah dihapuskan oleh syariat Islam. Ya, syariat Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ketika seorang muslim, ketika seseorang merdeka dan hartanya telah sampai nisab, ya, dan telah berada pada kepemilikannya selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, yang kita bahas pertama adalah tentang zakat fitrah. Ya, maka zakat fitrah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan zakat harta. Ya, berbeda dengan zakat harta. Pada zakat fitrah tidak diwajibkan untuk sampai nisab. Artinya dia tunggu kaya dulu baru keluar zakat fitrah. Tidak. Zakat fitrah ini selama dia memiliki kelebihan makanan di rumahnya, selama dia bukan orang yang fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu dua keadaan yang berbeda, Bapak Ibu. Sebagian mengatakan sama, namun wallahu alam, mereka adalah dua keadaan yang berbeda. Orang yang miskin adalah orang yang memiliki makanan untuk hari itu. Cukup makanannya untuk hari itu, tidak berlebih, tidak ada berlebihnya, Bapak Ibu. Maka orang ini orang miskin. Atau pendapatannya 1 bulan,
gajinya 1 bulan memang pas-pas untuk makan dia, untuk istri dan anak-anaknya, tidak ada lebih, tidak ada lebihnya sedikit pun tidak ada. Maka ini orangnya orang miskin. Orang ini orang miskin. Adapun orang fakir, ya adalah orang yang tidak punya kecukupan makanan untuk hari itu. Tidak punya kecukupan makanan untuk hari itu. Maka keadaan fakir jauh lebih buruk daripada keadaan miskin. Maka yang tercela dalam syariat kita adalah menjadi orang yang fakir. Fakir itu tercela. Dalam hadis, walaupun didaifkan oleh sebagian para ulama, yaitu kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang kalau sudah fakir, tidak cukup makanan untuk dirinya dan keluarganya untuk hari itu, maka tentu peluang dia untuk melakukan kejahatan itu sangat besar. Sangat besar. Kebanyakan kejahatan yang terjadi kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan makanan, untuk memenuhi perut. Sehingga apa? Ketika memang dia tidak memiliki lagi pencaharian, tidak memiliki lagi pekerjaan yang bisa memenuhi perut dirinya, istrinya dan anak-anaknya di rumah, maka tidak jarang orang akan mencuri, merampok, dan seterusnya. Maka Islam datang sebenarnya ingin menolong mereka, orang-orang fakir dan miskin ini, agar apa? Agar orang-orang kaya jadi diambil dari harta mereka zakat, lalu diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin tadi, agar mereka tidak terbesit di dalam hati mereka untuk melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keseimbangan ini harus dijaga, Bapak Ibu. Orang-orang yang kaya harus memperhatikan orang-orang yang fakir dan miskin yang ada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zakat fitrah tidak disyaratkan dia harus kaya. Siapa mereka yang wajib untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para imam yang lainnya, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri fi Ramadan minal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal kabiri was saghir minal muslimin. Tentang zakat fitrah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Pada setiap bulan Ramadan, baik dia budak maupun dia orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, maka wajib mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa apa? Sa'an min tamrin atau sa'an min syair, yaitu 1 sa'. Sa' itu takaran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 sa' daripada kurma dan 1 sa' daripada gandum. Gimana cara Pak? Kita tidak ada kurma di sini Pak. Berarti nggak wajib zakat fitrah Pak. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, zakat fitrah dikeluarkan dari apa? Qutul balad, makanan pokok di negara itu. Karena makanan pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya adalah kurma dan gandum. Kurma dan gandum, maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya adalah zakat fitrah kurma dan gandum yang berupa 1 sa'. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 genggaman orang dewasa Bapak Ibu. 4 genggaman orang dewasa, sehingga karena ini merupakan takaran sa' yang sudah tidak dipakai di masa kita, terjadi perselisihan para ulama tentang berapa kadarnya. Namun yang masyhur, yang terkenal di masyarakat kita, yaitu sekitar 2,5 kilogram. Dan ini pendapat diantara para ulama, yaitu 1 sa' tadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan berapa tadi Bapak Ibu? 2,5 kilogram. Itu paling minimal.
Ya, 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 3 kilogram. Ya, maka karena yang masyhur pendapat di negara kita, di negeri kita adalah 2,5 kilogram, dan insya Allah itu cukup. Maka keluarkan zakat fitrahnya Bapak Ibu. Bagi siapa? Setiap muslim. Setiap muslim. Ya, dia keluarkan zakat fitrahnya 2,5 kilogram per orang. Ya, kalau anggota keluarganya ada 5 orang, berarti 2,5 kali 5. Ini dikali 5. Ini untuk zakat fitrah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah ini? Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu wajibnya adalah ketika matahari di hari terakhir di bulan Ramadan terbenam. Ya, matahari ketika hari terakhir di bulan Ramadan terbenam sampai di keesokan harinya, sampai khatib naik mimbar. Maka itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu bagaimana mengeluarkan zakat fitrah tadi sebelum waktu tersebut? Maka para ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu tersebut, setidaknya sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, atau sehari 2 hari sebelum bulan Ramadan berakhir, dia keluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena di antara tujuan zakat fitrah tadi apa? Adalah idkhalus surur fi qulubil masakin, yaitu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang-orang miskin dan orang-orang fakir tadi, agar mereka tidak kelaparan di hari raya, di saat orang-orang bergembira, di saat orang-orang bersukaria dengan hari raya Idul Fitri. Ya, bercanda, tertawa, namun ada orang sebelah rumahnya, belakang rumahnya, di kompleknya yang sedang menangis kelaparan. Dia tidak tahu apa yang harus mereka makan pada hari itu. Maka Islam mensyariatkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk membahagiakan mereka ketika mereka di hari raya, agar mereka tidak kelaparan di hari raya. Ya, agar mereka pun berbahagia dengan kedatangan hari raya. Maka itu Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ya, adapun setengah Ramadan itu tidak disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Beda halnya kalau kita mengeluarkan, bagaimana hukumnya kalau kita mengeluarkannya di hari-hari sekarang? Ya, kita serahkan kepada panitia yang ada di masjid. Boleh Bapak Ibu, di hari-hari sekarang kita keluarkan dengan maksud apa? Agar panitia amil zakat yang ada di masjid menyalurkannya di waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Mungkin kita hanya sempatnya membelinya sekarang, beras tadi, ya, atau memberikan uangnya lalu agar panitia tadi membelikan beras nantinya. Ya, maka kepada panitia amil zakat fitrah hendaklah dia memperhatikan hal ini, waktu terbaik untuk menyalurkan zakat fitrah tadi ketika matahari di akhir Ramadan terbenam sampai menjelang khatib naik mimbar di keesokan harinya. Dan waktu bolehnya kapan? Sehari 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Ini disebutkan oleh jumhur para ulama kita, mayoritas daripada para ulama kita, ya, hendaklah mengeluarkan zakat fitrah di hari-hari tersebut. Ya, maka sekarang kalau kita serahkan kepada panitia boleh. Namun ini nasihat kepada panitia, hendaklah dia mengeluarkan di waktu-waktu yang utama tadi yang disebutkan ya oleh para ulama kita. Lalu menjadi permasalahan dan sering terjadi, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Ya, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan seharga beras tadi? Ya, dengan seharga beras. Mayoritas para ulama, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, ya, dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, jumhur para ulama mereka mengatakan apa? Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan harga makanan pokok tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Ya, berupa makanan pokok.
Ya, namun sebagian para ulama, di antaranya ulama Hanafiyah, ya ulama yang bermazhabkan dengan mazhab Hanafi, mereka membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan harga makanan pokok, ya kalau ia melihat di situ ada maslahat. Ya kalau ia melihat di situ ada maslahat. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Ini permasalahan yang dipersisihkan oleh para ulama. Tentu yang lebih selamatnya ya adalah seperti yang dikatakan oleh jumhur para ulama tadi, karena hadisnya sangat jelas. Ya, Abdullah bin Umar tadi katakan bahwasanya kami diwajibkan untuk membayar zakat fitrah berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Dan mata uang di zaman Nabi SAW sudah ada Bapak Ibu. Di zaman Nabi itu ada dinar, ada dirham. Namun mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dan kalaupun dengan uang Bapak Ibu, berapalah uang yang kita keluarkan tadi Bapak Ibu? Ya misalkan 15.000, berapa sekarang Pak qimahnya Pak? 37 misalnya Pak, 37.000 satu orang. Satu keluarga dia 3 orang, itu baru 100.000 lebih. Dia berikan kepada fakir miskin 100.000 lebih tadi Bapak Ibu. Ya, bahagia apa yang didapatkan dengan 100.000 lebih tadi Bapak Ibu? Kecuali mungkin kita melihat ada maslahat di situ Bapak Ibu. Maka para ulama tadi membolehkan untuk mengeluarkannya dengan uang. Seperti misalkan apa maslahatnya misalkan Bapak Ibu? Orang yang kita keluarkan dengan uang. Adapun yang sering terjadi tidak maslahat Bapak Ibu. Apalagi kalau yang kita keluarkan, yang kita berikan zakat fitrah dengan uang tadi, kita tahu dia adalah fakir tapi perokok. Dapat 100.000 beli rokok 2 kotak dia, 3 kotak, habis duit zakat fitrahnya tadi. Kalaupun kita ingin lebih Bapak Ibu, agar mereka bahagia mendapatkan uang, berikan beras, sisakan sedikit uang untuk mereka. Ya, dan niatkan itu sebagai sedekah. Misalkan di beras kita ya 2,5 kilo, kita di rumah ada 4 orang. Ya berarti 10 kilo. Berikan padanya beras 10 kilo. Lalu apa? Kalau kita juga ingin agar mereka beli baju hari raya, ya mereka bisa juga beli makanan, sedekahkan 500.000, 400.000, 1 juta kepada mereka, tentu itu yang lebih maslahat. Kalau juga ingin agar mereka bahagia berlebih di hari raya tadi, 100.000 beli baju cukup Pak. 200.000, sedangkan dia di rumah anak-anaknya ada 4 orang, 5 orang misalkan. Maka Allahu alam, kita melihat di sini pendapat jumhur para ulama, ya seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka melarang untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi dengan uang. Tapi kalau ada yang mengeluarkannya dengan uang, apakah kita harus ingkari? Tidak boleh kita ingkari Bapak Ibu, karena ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kaidahnya la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari pada masalah yang sifatnya adalah ijtihad para ulama. Yang berijtihad di sini adalah para ulama. Kita hanya bisa menasihatkan tentu yang lebih selamat yang ini, karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan keluarkan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, dan itu tentu akan lebih membuat mereka bahagia. Kalau kita juga ingin seperti yang kita katakan tadi, kita juga agar mereka ingin membeli baju raya, agar mereka bisa membeli makanan di hari raya, makanan yang lain, keluarkan zakat fitrah berupa beras tadi, berikan sedekah 300.000, 500.000, tentu itu akan jauh membuat mereka bahagia daripada kita kumpulkan uang seharga beras tadi lalu dibagikan setiap fakir miskin tadi 200. Ya, dan belum tentu tadi mereka membelikannya dengan makanan. Mana tuh ada tadi di anggota keluarga yang fakir miskin tadi perokok berat, dia akan memberikan rokok dengan uangnya tadi misalkan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang zakat fitrah. Dan juga yang perlu kita perhatikan di sini tentang zakat fitrah, amil zakat tugasnya hanya perwakilan di sini Bapak Ibu. Tugasnya dia hanya sebagai perwakilan, maka pada zakat fitrah tidak ada jatah amil zakat. Pada beras zakat fitrah tadi tidak ada jatah untuk amil zakat, kecuali amil zakatnya seorang fakir dan miskin. Kalau dia fakir miskin, maka dia berhak mendapatkan bagian beras tadi. Kalau dia bukan fakir bukan miskin, ingat tugas dia hanya perwakilan. Ini bukan zakat harta, ini zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu Bapak Ibu peruntukannya hanya untuk orang fakir miskin.
Ya zakat fitrah, kembali harus tekankan di dalam masalah ini, sebagian panitia amil zakat menyangka dia berhak mendapatkan bagian daripada zakat fitrah tadi. Dia tidak berhak. Dia tidak berhak kalau dia bukan orang yang fakir dan orang yang miskin. Karena peruntukan zakat fitrah berbeda dengan peruntukan dengan pada zakat harta. Zakat harta Allah sebutkan peruntukannya di surat At-Taubah ayat 60. Itu zakat harta. Di antaranya wal amilina 'alaiha, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan zakat harta tadi. Dia bertugas mengambilnya, mengumpulkannya, lalu menyalurkannya. Ya, maka kalau ada yang seperti ini lembaganya atau di masjid, maka para ulama membolehkan bagi dia untuk mengambil jatah pada zakat tadi, dan itu zakat harta. Dan itu zakat harta. Ya, kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada petugas resminya, Bapak Ibu, ada petugas negara resmi yang pergi ke rumah-rumah orang kaya mengingatkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta. Ya, jadi mereka mengambil harta tadi dari orang kaya, lalu mereka menginputnya, ya, mendatanya, kemudian menjumlahkannya. Setelah itu baru mereka bagi-bagikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ini. Bolehkah mereka mendapat bagian? Maka para ulama mengatakan boleh, jelas, wal amilina 'alaiha. Dan para ulama mu'asirin, para ulama kontemporer mengatakan kalau seandainya ada lembaga-lembaga amil zakat yang kerjanya seperti itu, dia ambil harta tadi dari orang kaya, lalu dia kumpulkan, lalu dia input, lalu dia hitung, kemudian dia salurkan, maka berhak dia mendapatkan harta dari zakat mal tadi. Berapa yang berhak dia dapatkan? Para ulama menyebutkan berhak dia dapatkan sesuai dengan gaji yang normal untuk pekerjaan seperti itu. Ya, gaji yang normal untuk pekerjaan yang seperti itu. Boleh dia digaji dengan zakat harta tadi. Tapi dengan zakat fitrah tidak boleh, Bapak Ibu. Maka sifatnya amil zakat ini, ketika sifatnya dia adalah perwakilan, perwakilan itu ada dua, perwakilan bil ujrah, perwakilan dengan upah, dan perwakilan tanpa upah. Dan tentu yang terbaik adalah perwakilan tanpa upah. Dia hanya ingin mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya ingin membantu kaum muslimin menyalurkan zakat fitrah mereka. Tapi kalau dia ingin upah, boleh. Hendaklah dia sampaikan kepada orang yang membayar zakat fitrah ke dia atau ke lembaganya. Dia katakan, kami mengambil dari setiap 1 kilonya 1.000 misalkan. Kami dah naikkan nih harganya. Di pasar harga berasnya misalkan 15.000. Kami tulis di sini 16.000. Yang mana 1.000-nya untuk panitia. Itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, tidak dibenarkan. Karena yang orang pahami, dia taunya itu hartanya untuk zakat fitrah. Maka kalau dia ingin upah juga, Bapak Ibu, maka jangan dari harta zakat fitrah. Jangan dari harta zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya peruntukannya untuk orang fakir dan miskin. Ini baru zakat fitrah nih, Pak. Ada jam 6. Ini Pak, lanjut. Ya, maka kita katakan tadi zakat ini bukan pembahasan yang ringan, dia pembahasan yang cukup panjang dan tidak mungkin kita selesaikan di majelis ini. Maka itu tentang zakat fitrah, Bapak Ibu. Maka kalau di masjid kita ada panitia amil zakat, alhamdulillah, itu sifatnya membantu kaum muslimin di komplek ini untuk menyalurkan zakat fitrah mereka. Maka sebagai panitia dia harus ingat, dia harus bekerja karena Allah. Itu pertama. Kedua, ketika dia ingin upah, boleh, tapi tidak boleh dari harta zakat fitrah, kecuali dia orang fakir atau orang miskin, baru dia boleh mengambil bagian dari zakat fitrah tadi. Kemudian Bapak Ibu, kita beranjak kepada zakat harta. Ya, harta-harta apa saja yang wajib dizakatkan, dan tentu ini tidak bisa kita bahas seluruhnya. Kita sebutkan secara umum harta yang wajib dizakatkan. Pertama, al-asman, yaitu harta yang berupa emas, perak, dan yang semisal dengannya, yaitu rupiah, dolar, real, apalagi Pak, ringgit, dan seterusnya, yang sifatnya adalah mata uang. Ya, ini wajib dizakatkan. Ini wajib dizakatkan, ya, dengan syarat tadi, ketika telah sampai nisabnya, ketika telah sampai batas, ya, batas minimalnya. Dan nisabnya, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ya, untuk emas, ya, adalah 85 gram emas atau 20 dinar.
Ya 20 dinar itu, dinar mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zakat dikeluarkan pada saat itu ketika seorang telah memiliki 20 dinar, dan hari ini dinar itu kalau dikalkulasikan ya kepada emas kita itu sekitar 85 gram emas. Ketika kita punya harta tersimpan atau harta yang kita kembang biakkan dengan bisnis kita telah sampai nisabnya, batasnya setara dengan harga 85 gram emas lebih, maka telah wajib padanya keluar zakat ketika harta tadi berada pada kepemilikannya ya setahun. Maka dihitungnya kapan Bapak Ibu? Ketika dia sudah punya nisab tadi di tangannya. Misalkan di tanggal 5 Ramadan tahun ini, sebelumnya dia belum sampai nisab. Tahun ini qadarallah Allah berikan keuntungan pada bisnisnya, duitnya di tanggal 5 Ramadan 100 juta. Sebelumnya duitnya tidak pernah sampai 100 juta atau tidak pernah sampai setara dengan seharga 85 gram emas. 85 gram emas berapa juta sekarang, Pak? Yang jual emas kan ada sini, Pak. Berapa, Pak? 1 gram berapa sekarang? 800. Udah mahal sekarang, Bang. Berapa? 800 kan apa? 800 kali 85 itu udah 80 juta lebih berarti kalau sekarang. Kita 64 berarti Pak ya. 60-an sekian ya. 60-an sekian. Kalau dia sudah punya harta segitu, hitung aja Pak. Berapa harga emas hari ini? Ya dikali 85 gram emas. Kalau hartanya sudah sampai di situ, ada tabungannya ya atau bisnisnya telah sampai seharga itu, maka telah wajib padanya keluar zakat. Kapan dihitungnya? Kalau sebelumnya belum pernah sampai segitu, baru sampainya di tanggal 5 Ramadan kemarin. Apakah wajib dia keluarkan di Ramadan ini? Tidak. Tunggu sampai Ramadan berikutnya. Tunggu sampai 5 Ramadan tahun yang akan datang, dia lihat kembali duitnya. Apakah berkurang dari nisab tadi atau bertambah? Kalau berkurang, ya maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Berkurang di tengah tahun, di pertengahan tahun, awalnya dia punya 80 juta. Punya 80 juta. Pas di bulan Muharram dia berwakaf mungkin. Dia bersedekah. Dia keluarkan 50 juta, sisa 30 juta. Maka ya sudah hilang nisabnya Bapak Ibu. Sudah hilang nisabnya. Ya, hendaklah dia kembali lihat hartanya kapan sampai nisab lagi. Ketika dah sampai nisab lagi, baru dia lihat sudah sampai tidak di tangannya kepemilikan nisab tadi sampai 1 tahun. Kalau sudah sampai 1 tahun dan tidak berkurang, maka wajib keluar padanya zakat. Ya wajib padanya keluar zakat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, itu yang pertama. Ya kemudian yang kedua yang wajib dizakatkan adalah urut at-tijarah, barang perniagaan. Ya barang perniagaan. Berapa nisabnya? Sama seperti nisab emas dan perak tadi, yaitu kalau dia punya perdagangan, punya bisnis, ya yang mana barang yang dia dagangkan, ya barang yang dia dagangkan itu nilainya setara atau lebih daripada 85 gram emas, maka wajib padanya zakat ketika kepemilikannya sudah 1 tahun. Barangnya Bapak Ibu, rukonya enggak. Ruko tempat dagangnya tidak dihitung. Kalau itu ruko punya dia, ya itu tidak dihitung. Yang dihitung barang yang dia dagangkan. Kursi, meja itu tidak dihitung. Ya kalau dia jual baju, anger-angernya tidak dihitung. Yang dihitung yang dia dagangkan. Apa yang dia dagangkan? Bajunya, dihitung bajunya itu. Ya dihitung bajunya, dihitung barang-barang yang dia niagakan tadi berserta keuntungannya, maka dia lihat. Kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya tadi, wajib keluar padanya zakat, dan Allah hanya minta 2,5% dari harta perniagaan kita tadi. Kemudian apa Bapak Ibu? Kemudian as-simar, az-zuru' was-simar, yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian, maka pada pertanian itu tidak perlu haul. Ketika telah sampai nisabnya, ya maka wajib keluar padanya zakat. Ini nisabnya 5 ausak, itu yang akan kita bahas kalau sempatnya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak perlu Bapak Ibu, karena di sini mungkin tidak ada yang bertani. Kemudian apa? Al-an'am. Kemudian yang wajib dizakatkan adalah hewan-hewan ternak. Hewan ternak apa? Ayam? Enggak. Hewan ternaknya apa? Hewan ternaknya onta, ya kemudian sapi dan sejenisnya itu kerbau. Kemudian apa?
kambing dan sejenisnya itu domba. Hanya hewan ini yang keluar padanya zakat. Ayam keluar zakat kalau dia niatkan untuk dijual. Kalau dia niatkan untuk dijual, maka kalau orang punya kandang ayam besar, ayam tidak wajib zakat katanya. Tidak, memang ayam memang tidak wajib zakat, tapi itu masuk pada harta perniagaan. Maka hendaklah dia hitung berapa total harga ayamnya pada hari saat sampai haulnya, maka keluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini mungkin sejarah ringkas ya tentang zakat harta, dan tentu ini masing-masing daripada zakat tadi ada rinciannya Bapak Ibu. Masing-masing dari harta-harta yang ada zakatnya tadi ada rinciannya. Selain itu Bapak Ibu tidak ada zakatnya. Kita punya rumah, maka rumah kita tidak ada zakatnya walaupun rumah itu besar. Kita punya berlian, punya intan. Berlian dan intan lebih mahal dari emas dan perak kan Bapak Ibu? Ada yang punya berlian sini Pak? Tidak ada Pak? Sama berarti kita Pak. Ya kan harganya mahal kok ya. Harganya mahal. Apakah wajib zakat pada berlian? Tidak wajib zakat pada berlian selama berlian itu tidak diperjualbelikan. Karena berlian adalah sil'ah, dia adalah barang yang dia beli. Barang yang diperjualbelikan. Ya, maka barang itu selama dia tidak ada niat untuk dijual kembali ya atau dia diperjualbelikan, ya bukan barang yang untuk diperjualbelikan untuk perhiasan, dia tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Ya bagaimana dengan perhiasan emas? Ya perhiasan emas Bapak Ibu, jumhur para ulama mengatakan tidak ada zakatnya ketika dia berniat memang untuk perhiasan. Ketika dia berniat beli emas tadi memang untuk perhiasan, bukan untuk menabung. Nah, kebanyakan orang hari ini beli emas, kalung, gelang tujuannya untuk menabung. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi emas naik. Berarti ini niatnya untuk apa? Menabung. Maka kalau niatnya untuk menabung, jumhur para ulama sepakat ya perhiasan yang seperti ini wajib dizakatkan. Ada hari ini ibu-ibu yang beli emas tidak niat menabung Bapak Ibu? Sangat jarang. Mungkin ada tapi sangat jarang. Rata-rata beli emas niatnya untuk menabung. Ya maka wajib keluar zakatnya. Jadi hitung emasnya, harta di tabungannya, harta dagangannya, jadi kumpulkan semuanya sampai nisabnya. Ya, dan telah setahun berada di kepemilikannya, keluarkan zakatnya. Bagaimana dengan emas campuran? Emas campuran emas kan Bapak Ibu? Emas campuran itu emas. Ya, maka emas campuran itu wajib zakat padanya. Bagaimana menghitungnya? Ya, wajib zakat padanya ketika telah sampai nisab tadi ya. Bagaimana cara menghitungnya? Para ulama menyebutkan cara menghitungnya berapa jumlahnya tadi. Jumlah gram emasnya tadi berapa gram? Misalkan dia punya 100 gram. Punya 100 gram emas campuran, tidak murni. Dia punya berapa karat? Karat itu kan macam-macam Pak ya. Ada 18 karat, ada 22 karat. Yang sempurna, yang murni 24 karat. Misalkan dia punya 22 karat. Berarti sudah campuran. Bagaimana cara menghitungnya? Para ulama mengatakan jumlahnya tadi, misalkan jumlahnya, dilihat jumlahnya. Misalkan dia tadi punya jumlah 100 gram emas campuran. Dikali 22 karat, dibagi 24. Dibagi 24, berarti itu jumlah emas murninya. Misalkan tadi 100 gram, kali 22 berapa Pak? 220, gampang Pak ya? Bagi 24. Cari dulu kalkulator dulu Pak. Ya bagi 24 tadi sudah anak kalkulator kan Pak. Ya bagi 24 itu mungkin ya kalau 100 tadi kali 22 berapa Pak? 200? 2000 kan? 2200 gram dibagi 24 itu sekitar 20, berarti 91,7 gram. Berarti sudah lewat nih nisab. Berarti keluarkan 2,5%-nya. Ya, keluarkan 2,5%-nya. Paham Bapak Ibu? Keluarkan 2,5%-nya, ya lalu dirupiahkan. Lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tadi yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60.
Wallahu a'lam Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini, mungkin sisa waktunya kita silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Adapun masing-masing tadi tentu ada rinciannya Bapak Ibu. Masing-masing harta yang wajib dizakatkan tadi perlu ada rinciannya. Namun secara umum ya itu mungkin yang harus kita perhatikan daripada zakat harta. Haulnya dihitung dengan apa? Dengan bulan qamariyah Bapak Ibu, dengan bulan hijriyah. Bukan dengan bulan Januari Februarinya, tapi bulan hijriyah. Maka itu harus kita perhatikan. Harta kita ada sampai nisabnya kapan? Maka lihat, sampai nisabnya misalkan Ramadan. Maka Ramadan itu sangat mudah untuk menghitungnya Bapak Ibu. Karena dia ketika Ramadan kita ingat terus, Ramadan atau adapun bulan-bulan lain sering lupa kita Ibu. Ya, sering lupa. Kalau tidak ada perayaan pada bulan itu kita tidak tahu itu bulan apa. Itu kesalahan besar kita Bapak Ibu. Maka kita ini harus hafal dengan bulan hijriyah. Ya. Hari besar kaum muslimin itu hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan itu yang paling diingat. Idul Adha pun sebagian orang tidak tahu bulan apa Pak. Tahunya mungkin Desember ya, Januari enggak. Ya Idul Adha ya di bulan Zulhijjah. Maka ini harus kita perhatikan Ibu, haulnya itu dengan bulan hijriyah. Itu kita perhatikan. Ketika harta kita sudah sampai nisab bulan Ramadan, maka lihat Ramadan berikutnya. Kalau berkurang di pertengahan tahun berarti ya terputus haulnya. Terputus haulnya karena sudah berkurang. Maka diganti dengan haul yang baru kapan dia mendapatkan harta sejumlah nisab. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang zakat ini? Haulnya tadi sudah sampai Pak. Haulnya sudah sampai sebelum Ramadan. Tapi dia menunda-nundanya. Dia niatnya ingin Ramadan. Namun tiba-tiba pas Ramadan datang ada keperluan yang harus dibeli. Dan keperluan tadi pun kredit. Harus berutang tadi misalkan. Ya boleh kapan bayar? Ya maka dalam kasus ini Bapak Ibu wallahu alam, dalam kasus ini berarti ada unsur kesengajaan untuk melambat-lambatkan bayar zakat sedangkan dia telah sampai nisab dan haul. Ketika memang kesalahan itu ada pada dirinya, maka tidak terjatuh kewajiban zakat tadi karena di waktu haulnya telah datang. Berarti sebelum Ramadan katakanlah itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Ya katakanlah itu bulan Sya'ban. Ya telah sampai haulnya. Namun dia niatkan nanti saya keluarkan di bulan Ramadan saja karena Ramadan suasananya lebih berkah. Ya maka saya ingin mengeluarkannya di bulan Ramadan. Maka di sini Bapak Ibu, ketika dia membelikan ternyata ada keperluannya setelah kewajiban zakat tadi, ya maka kesalahan ada pada dirinya. Tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Kecuali tadi ya haulnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ada keperluan yang mendesak yang harus dia beli. Misalkan uang sekolah anak yang harus dibayar, ya anaknya masuk kuliah bayarnya sekian puluh juta sehingga berkurang nisabnya. Ya maka di bulan Sya'bannya tidak wajib dia bayar zakat karena nisabnya sudah berkurang sebelum datangnya haul. Sebelum datangnya, yang tadi masalahnya haulnya sudah datang. Ya haulnya sudah datang namun dia mengakhirkan, maka tetap wajib dia mengeluarkan zakat seharga sejumlah apa? Sejumlah kapan datang ketika datang haul tadi, Pak. Bukan nisab setelah dia belanja tadi. Enggak, setelah pertama itu tidak dinilai. Kapan jatuh haulnya di Sya'ban? Setelah itu kan bisa dibertambah kan? Setelah itu dia ingin mengakhirkan di bulan Ramadan. Ya, bisa jadi seorang pebisnis itu jangan kan 1 bulan, Pak, 1 hari duit itu di tangan dia itu bisa bertambah kalau orang punya insting bisnis yang luar biasa. Maka apakah dihitung dengan pertambahan ini atau dihitung dengan jumlah uangnya ketika telah sampai haulnya? Para ulama mengatakan dihitung ketika jumlah uangnya ketika datang haulnya tadi. Ya ketika datang haulnya, bukan dihitung dari ketika berapa uangnya ketika setelah haul tadi. Wallahu alam Pak. Jadi misalkan sebelum haul tadi uangnya 100 juta. Setelah haul 200 juta. Dia mengakhirkan tadi di bulan
Apakah dia keluarkan 2,5% dari 200 juta atau 100 juta? Yang dia keluarkan 2,5% dari 100 juta saja. Karena itu duitnya ketika haulnya datang. Gitu, Pak. Jelas, Pak? Ya, Pak. Zakat fitrah, ya, dan zakat mal secara umum, orang yang ada tanggungan nafkah bagi kita, tidak dibenarkan bagi mereka untuk kita bayarkan zakat kepada mereka. Tidak dibenarkan kita membayarkan kepada orang tua, kepada adik kita yang miskin, kakak kita yang miskin. Maka mereka adalah kerabat kita yang kita wajib menafkahi mereka. Ketika mereka miskin, yang paling wajib itu orang tua kita, ayah, ibu, istri, dan anak-anak. Saudara wajib, saudara tidak wajib, tapi sangat ditekankan bagi kita untuk memperhatikan mereka. Kalau ditanyakan boleh, maka boleh-boleh saja kalau itu selama bukan orang yang wajib kita nafkahi. Selama itu bukan orang yang wajib kita nafkahi. Tapi yang terbaik tentu jangan kita keluarkan zakat fitrah kepada keluarga kita yang dekat, seperti saudara kandung, kakak kandung. Zakat fitrah dan zakat harta ini kan sifatnya untuk pembersihan harta. Pembersihan harta ini hendaklah kepada kerabat yang ada tanggungan kita wajib memberikan perhatian kepada mereka, apalagi kalau kita wajib menafkahi mereka. Yang wajib kita nafkahi itu ayah kita, ibu kita, kemudian istri kita, anak-anak kita. Maka itu orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh pada mereka kita tunaikan zakat. Ada anak kita sudah menikah miskin, kita mau bayar zakat kepada anak kita tadi, tidak boleh. Jangan kita keluarkan kepada orang yang ada tanggungan nafkah kepada kita. Tapi kalau saudara masih dibolehkan, tapi tentu yang lebih baik kalau sifatnya adalah saudara, kakak, adik, mana itu adalah saudara kandung kita, kita keluarkan dari harta kita. Kita berikan harta kita itu yang bukan zakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau modali dia untuk berbisnis. Ini tentu lebih baik daripada kita menolong orang yang jauh. Tentu lebih baik daripada kita menolong orang yang jauh. Gitu, Pak. Tapi kalau dia tadi kakak, boleh nggak kita keluarkan zakat fitrah? Boleh, karena dia bukan orang yang kita diwajibkan oleh syariat untuk diberikan nafkah. Tapi tentu secara moral tidak baik, Bapak Ibu. Secara moral tentu tidak baik zakat fitrah yang merupakan sisa atau pembersihan harta kita berikan kepada keluarga dekat. Tapi kalau keluarga jauh seperti sepupu, maka itu tentu lebih utama, Bapak Ibu. Sepupu kita, keponakan yang jauh sifatnya daripada mereka, masih keluarga tapi jauh, itu yang lebih utama kita keluarkan zakat fitrah. Kita perhatikan mereka ada sepupu kita misalkan di kampung miskin, itu yang lebih utama kita berikan zakat fitrah kepada mereka. Perhatikan dulu orang-orang terdekat kita yang tidak ada tanggungan nafkah kita kepada mereka, itu yang kita keluarkan zakat fitrah maupun zakat harta kepada mereka. Baru orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, komplek kita, sebelum orang yang jauh. Allah alam. Kesalahan waktu itu. Baik, bisa jadi itu mungkin karena kesalahan, ketidaktahuan. Kalau itu sifatnya ketidaktahuan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita. Dari segi dosanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita. Namun tetap kesalahan. Seharusnya itu ada hak orang miskin di situ, sedangkan dia tidak miskin. Maka bagaimana tanggung jawabnya dari kesalahan tadi? Maka tanggung jawabnya mengembalikan itu kepada orang miskin tadi. Berapa dahulu yang diberikan kepada amil zakat tadi padahal dia bukan fakir, bukan miskin? Misalkan diberikan kepadanya uang seharga beras 5 kilo misalkan tadi. Atau katakanlah kita genapkan 100.000 atau 200.000.
Ya, maka misalkan 100.000, 200.000 di masa itu berapa kilogram emas? Ya, emas pula berapa kilogram beras? Ini dah apa ya? Berapa kilo beras? Ya, maka kalkulasikan hari ini berapa kilogram berasnya dikeluarkan sekian kilo itu kepada fakir miskin tadi. Mudah-mudahan itu menjadi tanggung jawab kita terhadap kesalahan yang dahulu pernah kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Ya, sekali lagi kita ingatkan Bapak Ibu, zakat fitrah peruntukannya tidak sama dengan zakat harta. Zakat fitrah hanya untuk orang fakir miskin. Hanya untuk orang fakir miskin. Adapun zakat harta beda. 8 asnaf yang Bapak sebutkan tadi itu surat At-Taubah ayat ke-60. Itu asnaf ini untuk zakat harta. Di antaranya wal amilina 'alaiha, dan orang yang bertugas mengumpulkan, mendata dan mendistribusikan harta zakat harta tadi, maka mereka berhak mendapatkan gaji dari situ. Karena Allah telah menyebutkan wal amilina 'alaiha. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya ini masyarakat kita memang sering seperti itu terkadang sebagian ya. Ketika zakat fitrah itu wajibnya makanan pokok diuangkan. Ya enggak, saya ini menjelaskan Pak. Ketika zakat mal seharusnya harta dibarangkan. Nah, itu masyarakat kita terkadang pola pikirnya. Karena mereka melihat ada maslahat mungkin. Maka hukum asalnya itu ya Bapak Ibu, hukum asalnya kita mengeluarkan apa yang disuruh oleh Nabi untuk dikeluarkan. Ketika zakat fitrah itu yang dikeluarkan beras, maka yang lebih selamat. Tadi kita telah sebutkan ada terjadi perbedaan pendapat. Tentu yang lebih selamat adalah bersama jumhur para ulama tadi, yaitu kita keluarkan beras. Begitupun ketika harta, yang kita keluarkan adalah harta. Boleh enggak kita keluarkan dengan barang berupa pakaian tadi atau sembako, lalu kita bagi-bagikan kepada fakir miskin dari zakat harta kita tadi? Maka hukum asalnya tadi kita katakan yang dikeluarkan harta, kecuali kita betul-betul melihat ada maslahat. Kecuali kita betul-betul melihat ada maslahat pada hal itu, maka tadi sebagian para ulama membolehkan mengeluarkan qimah. Nah Bapak, qimah itu ya yang setara dengan nilai itu. Maka setara, kalau zakat mal misalkan dia yang zakatkan 5 juta, dia berikan ke barang-barang sembako, misalkan terkumpul kalau 500.000 sembakonya berarti 10 sembako, lalu dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Kalau dia melihat di situ ada betul-betul maslahat, mudah-mudahan zakatnya sah. Namun tentu yang lebih selamat Bapak Ibu, dia keluarkan uangnya Pak. Ini jauh lebih selamat. Karena yang diperintahkan adalah mengeluarkan 2,5% dari harta tadi, dari jenis harta tadi, dan tentu ini yang lebih selamat dan lebih maslahat. Ya, kecuali tadi betul-betul kita lihat nih tetangga ini miskin, tapi kalau tidak disantuni kasihan juga. Tapi kalau disantuni dia perokok, takut disantuni nanti dibelikan rokok. Pantang dapat duit aja beli rokok, padahal udah miskin. Bolehkah memberikan zakat kepada orang yang fasik? Para ulama mengatakan boleh. Orang yang fasik itu orang yang terus melakukan dosa. Kalau kita melihat ya di situ ada maslahat untuk dia dengan sembako, maka kita berikan kepadanya sembako agar dia tidak membeli rokok padanya. Tapi orang yang perokok berat ada juga akalnya Pak. Dijualnya berasnya tadi, belinya rokok lagi. Maka itu Pak ya. Tapi wallahu alam, mayoritas para ulama dari Pak mengatakan apa jenis hartanya itu yang dikeluarkan. Apa jenis hartanya itu yang dikeluarkan. Kalau jenis zakatnya tidak zakat harta, maka keluarkan hartanya tadi. Ya, mengeluarkan hartanya tadi. Kalau barang
barang perniagaan tadi, maka dikeluarkan harga barang perniagaannya dan modalnya yang telah dia serta keuntungan yang telah dia dapatkan selama 1 tahun tadi. Lalu dizakatkan 2,5%. Hanya 2,5%. Dan insya Allah itu adalah hal yang ringan ketika kita keluarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ansur-ansur, Pak. Ansur-ansur kayak kita sekarang kayak tanggung, misalkan tadi zakatnya hanya pas-pas nisab. Kayak tanggung berarti kan, Pak, pas-pas nisab. Ya, siapa tahu setelah itu Allah jadikan kita kaya yang luar biasa. Setelah itu karena kita telah terbiasa mengeluarkan zakat, ketika zakat tadi adalah 100 juta, bayangkan Pak, 100 juta zakatnya, Pak. Ada orang zakat yang 100 juta? Ada. Tapi kalau memang 2,5% dari total harta dia yang wajib dizakatkan itu 100 juta, Pak. Kalau tidak dengan keimanan, mengeluarkan 100 juta ini walaupun itu hanya 2,5% dari hartanya, itu hal yang sangat berat. Karena pas mau keluarkan, ini 1 mobil nih gitu. Ini 10 iPhone nih gitu. Ya maka inilah ya. Maka zakat ini perlu keimanan yang kuat untuk mengeluarkannya, terutama ketika kita telah sampai pada kaya tanggung tadi, Pak. Ya, sampai pas-pas nisab, cepat keluarkan agar terbiasa nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kaya yang tidak tanggung lagi, Pak, tapi kaya yang tidak tanggung-tanggung gitu. Kaya udah luar biasa, kita akan mudah mengeluarkan zakat. Ya Allah alam, Pak. Baik, lagi, Pak. Udah pagi, Pak. Mungkin kerja kan? Oh, yang kedua, bolehkah zakat kita berikan kepada orang untuk modal usaha? Maka ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh, ini riskan. Maka zakat, ketika itu zakat, para ulama mengatakan dikeluarkan untuk 8 orang tadi. Salah satu dari 8 orang tadi atau ke 8 orang tadi. Ini biasanya pada lembaga zakat ini seperti ini, Pak. Biasa mereka lembaga zakat, boleh tidak zakat tadi diinvestkan atau zakat tadi dipinjamkan? Maka tidak boleh. Ini hal yang sangat riskan, ini hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi dia bangkrut. Siapa yang tanggung jawab setelah itu, Pak? Sedangkan di situ mungkin dia bukan fakir, dia bukan miskin ketika kita berikan modal tadi. Atau dia miskin, fakir, tapi kita hanya sifatnya pinjaman, bukan memberikan. Seharusnya dia sifatnya diberikan, bukan dipinjamkan. Karena dia fakir, dia miskin. Oh, kami ingin maslahat dia supaya dia tidak menghabis-habiskan uang. Tidak, maslahatnya diberikan kepada dia karena Allah suruh diberikan. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim, kata Nabi, diambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang miskin. Diberikan kepada orang miskin tadi. Oh, Ustaz, kalau diberikan kepada miskin tadi nanti dia royal, nanti dia tidak bisa mengelola hartanya sehingga kita syaratkan itu pinjaman. Tidak, hak mereka bukan pinjaman, hak mereka diberikan. Hak mereka bukan dipinjamkan, tapi hak mereka itu diberikan dari zakat tadi. Kecuali itu bukan harta zakat. Ya, misalkan kita punya kelebihan harta, kita lihat tetangga kita tadi atau keluarga jauh kita tadi yang tidak kita wajib nafkah pada mereka. Kita lihat dia miskin, fakir, kita ingin modali, itu boleh. Jangan dari harta zakat. Zakat itu peruntukannya untuk kepemilikan mereka. Maka para ulama mengatakan tidak boleh, Bapak Ibu. Misalkan si B punya hutang kepada si A. Punya hutang kepada si A, dan si A ini ketika dia lihat hartanya ternyata sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Sedangkan si B belum bayar hutang. B belum bayar hutang. Lalu dia katakan, "Ya udah, hutangmu itu lunas, saya anggap zakat." Hutangmu lunas, saya anggap zakat. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Kenapa? Karena zakat ibadah tersendiri, menganggap lunas hutang itu ibadah tersendiri. Ya, dan juga tidak boleh kita syaratkan, ini saya ada zakat, kamu kan payah bayar hutang kan, ini saya ada zakat nih 5 juta, hutang kamu 5 juta kan, ini ada zakat untuk kamu 5 juta, syaratnya balikkan nanti bayar hutang kamu setelah saya kasih zakat nih, bayar hutang saya 5 juta. Ini para ulama juga melarangnya. Ya, para ulama juga melarangnya. Karena kalau sudah milik dia, terserah dia, Bapak Ibu. Adapun masalah dia menunda-nunda hutang, itu kesalahan tersendiri bagi dia. Ya, maka bagi orang yang menunda-nunda hutang, kita nasihatkan itu bukan hal yang baik. Ya, ketika kita sudah punya harta untuk membayar hutang tadi, segeralah membayar hutang. Dan bagi orang kaya tadi yang meminjami hutang, juga tidak dibenarkan bagi dia menganggap hutangnya sah dan itu zakat untuk dia. Tidak boleh. Bagaimana? Ya, berikan harta dari yang lain, zakat, berikan zakat begitu saja tanpa mensyaratkan harus balikkan hutang ya. 3 hari lagi balik hutang, tidak boleh, Pak Ibu. Hal yang seperti itu tidak karena ini dua ibadah yang berbeda.
Iya, dua ibadah yang berbeda. Boleh enggak zakat untuk diwakafkan? Enggak boleh zakat untuk diwakafkan, enggak boleh. Oh, ini ada wakaf masjid, ya udah nih saya ada harta zakat untuk wakaf masjid, enggak boleh. Karena peruntukannya sudah sangat tegas, sangat jelas Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi, Pak? Terakhir, Pak, ya. Zakatnya enggak selesai, Pak. Ya, maka kalau dia punya harta, tanah, ruko, kalau itu bukan bentuk diperjualbelikan. Perjualbelikan di sini artinya dia tidak niat untuk dijualkan atau disewakan, maka tidak ada zakat padanya. Misalkan dia punya ruko, ruko itu dia tempati. Ruko itu dia tempati. Maka ruko yang dia tempati untuk bisnis dia, ruko itu tidak dihitung. Yang dihitung tadi barang yang dia bisniskan tadi. Itu yang dihitung berapa, ya setelah dia hitung-hitung berapa jumlahnya semuanya, lalu hitung keuntungannya, keluarkan zakatnya. Digabung dengan keuntungannya tadi, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau dia sifatnya tadi dibisniskan, dia punya ruko yang dia sewakan, atau punya dia seorang developer punya rumah yang dia perjualbelikan tapi belum laku-laku, tapi sudah niat dijual, maka itu ada zakatnya. Maka itu ada. Seperti tanah tadi, tanah ini dijual, tanah milik haji, ini luas sekian, dijual harga sekian. Maka semenjak dia niatkan itu, setiap sampai haulnya dia harus keluarkan zakat seharga tanahnya tadi. Karena memang sudah dia niatkan untuk dijual, maka masuk pada urut tijarah. Itu dia, Pak. Tapi kalau dia punya tanah yang hanya untuk diinvestasikan, dia memang tidak niat jual sekarang. Ada niat jual tapi nanti. Belum sekarang, belum dipajang papan iklan, belum apa, itu tidak ada zakatnya, Pak. Sama seperti rumah, dia mesti ada rumah. Ya, maka tidak ada zakatnya. Adapun kontrakan yang dihitung harga sewanya, Pak. Berapa sewanya yang didapatkan selama setahun, ya keluarkan. Tapi bukan harga kosannya itu, tapi duit sewa yang dia dapatkan. Begitupun rukonya, duit sewa rukonya. Sewa rukonya digabungkan dengan tabungannya, digabungkan dengan harta-hartanya yang berlebih tadi, yang tidak dipakai. Ya, maka itu dikeluarkan zakat. Maka yang dipakai itu, Pak, rumah, mobil, perabotan, ya kulkasnya harganya 100 juta, ada, Pak. Alhamdulillah. Kita nggak bayang juga, Pak, gimana kulkas 1 juta. Ya, kalaupun ada itu tidak dikeluarkan zakat. Tapi itu tabzir, itu hal yang membazir, kulkas 100 juta gitu, Pak. Baik. Udah haus nanti, Pak. Ayo, Pak. Digulirkan gimana, Pak? Oh, dipinjamkan. Ya, sebut lembaga, Pak, ini live, Pak. Ya, baik, Pak. Nah, baik, wallahu alam, itu mungkin ijtihad mereka, tapi kalau ijtihad mereka salah tentu tidak dibenarkan, karena mereka bukan para ulama di situ, kecuali mungkin mereka ada fatwa MUI yang mereka pegang. Ya, mudah-mudahan itu bentuk ijtihad dari mereka, dan kalau itu memang ijtihad mereka, wallahu alam. Tapi tadi, Pak, yang kita pertegaskan tadi, ya para ulama mengatakan kalau memang itu adalah zakat harta, maka jangan dibisniskan. Ya, jangan sifatnya ya ada orang dibisniskan, ya, Pak. Ya, dia bisniskan. Bicaranya tadi itu, Pak. Ini untuk kamu sebenarnya 8 juta, gitu kan? Tapi kami nak berikan ke kamu. Kami bisniskan dulu ya. Kami bisniskan. Itu sesuai persetujuan dia, Pak. Kalau dia setuju, tidak masalah. Tapi jangan dipaksa. Karena memang hak mereka diberikan kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak setuju, kalau tidak mau, kami tidak jadi kasih zakat sama kamu. Salah itu, Pak. Ya, sebagian lembaga tadi kan kayak gitu, Pak. Artinya dia lihat orang miskin tadi. Pak, ini ada zakat untuk Bapak 5 juta. Tapi kami tidak kasih ke Bapak 5 juta. Takut kalau kami kasih ke Bapak 5 juta, 5 hari habis. Caranya, Pak, kami investasikan duit Bapak nih.
Ya ini kan 5 juta kami investasikan. 5 juta satu orang, 100 orang kan ada berapa Pak? Berapa Pak 100 orang? 500 juta kan? Dibuka satu minimarket. Ya itu kalau 100 orang, 200 orang sudah 1 miliar. Dibuka satu minimarket. Sah-sah saja Pak kalau mustahik tadi setuju. Kalau dia setuju, tapi harus serah terima pada mereka nih 5 juta. Lalu baru kita tawarkan, nih Pak kami ada tawaran investasi, musyarakah, bisnis sama-sama. Ya, untung sama-sama, rugi sama-sama. Kalau bisnis sama-sama itu Pak, untung bukan untung sama-sama, rugi kamu sendiri enggak? Ya, bisnis sama-sama itu musyarakah itu untung sama-sama, rugi sama-sama. Maka kalau dia setuju, maka ini sudah hal yang berbeda, bukan zakat lagi. Ini sudah masuk ke akad yang baru. Ini akad, nanti dia akad jual beli, akad bisnis, ya akad permodalan. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, tidak boleh kita syaratkan. Kalau Bapak tidak setuju, tidak jadi kami bayar zakat sama Bapak. Terpaksa lah orang miskin tadi setuju Pak. Ayolah Pak, setuju aja lah katanya. Ya maka hal yang seperti ini tidak baik, karena hak mereka diberikan. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Ya bukan dipinjamkan atau diinvestasikan. Karena tadi, kalau diinvestasikan, dipinjamkan, bisa jadi tadi terjadi kerugian, ya lalu mereka tidak mendapatkan manfaat daripada harta zakat. Maka kalau niatnya investasi tadi Pak, itu sudah akad baru. Tidak boleh dengan disyaratkan di awal. Ya harus akad baru ditawarkan. Nih kami ada bisnis ini Pak, kalau Pak ikut nanti Pak setiap bulannya dapat untung 50.000, insya Allah. Ya kalau untung kita nih lancar. Ya Bapak dapat 5 juta invest Bapak, modal kita 500 juta, berarti Bapak dapat untungnya berapa persen tuh Pak? Kalau 5 juta dari 500 juta Pak? 1% misalnya, 1% dari modal. Nah, itu untung Bapak setiap bulan, 1% dari modal Bapak, modal 5 juta. Nah, ini sudah akad baru Pak, ini sudah investasi. Tapi kalau dari awal seperti itu, ya wallahu alam, apalagi dipaksa, kalau tidak jadi Bapak tidak jadi Pak zakat, itu tidak baik Pak. Karena Allah perintahkan turaddu. Nabi katakan tadi, kembalikan kepada mereka. Itu hak mereka, hak orang-orang fakir miskin. Terserah mereka mau beli baju setelah itu, mereka mau beli makanan setelah itu hak mereka. Memang mereka yang berhak, mereka telah diberikan hak oleh Allah untuk menerima zakat. Gitu Pak ya. Jadi kalau itu terjadi, maka itu kesalahan, kita katakan kesalahan. Wallahu alam, kalau mungkin mereka bersandarkan dengan fatwa MUI, tapi saya belum temukan fatwa MUI dalam masalah ini Pak. Wallahu alam Pak. Berhak menerima zakat. Ya. Begini, pertama, ketika seorang ada bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan, berarti dia miskin. Berarti dia miskin. Miskin itu bukan disyaratkan dia harus pengangguran. Cari dulu pengangguran, baru dikasih. Karena ada orang yang bekerja tapi pekerjaannya, hasil pekerjaan yang dia dapatkan, upah yang dia dapatkan tidak mencukupi. Maka dia termasuk kategori miskin yang kita katakan tadi. Dia ada tapi tidak cukup. Ya, maka dia miskin, maka diberikan kepadanya zakat. Ya, diberikan kepadanya zakat. Yang kedua, kalau mustahik dia tidak merasa berhak untuk mendapatkan zakat, dia merasa dia bukan orang miskin, bukan orang fakir, dan bukan salah satu asnaf dari yang disebutkan oleh Allah di surat Taubah 60 tadi, maka dia tolak dari awal Pak. Tolak dari awal bahwasanya dia bukan orang yang berhak menerima zakat, silakan disalurkan kepada yang lain. Ya, silakan disalurkan kepada yang lain. Maka terkadang orang bingung Pak, orang bingung, saya ini tidak tahu nih orang entah miskin, entah fakir, maka serahkan kepada lembaga jadi Pak. Maka lembaga itu sifatnya amanah. Kalau kita sudah berikan kepada lembaga yang amanah, kemanapun mereka salurkan, kalau mereka salah salur, kita tidak tanggung jawab lagi Pak. Kewajiban zakat kita sudah selesai. Namun tentu yang terbaik, kita yang mencari orang fakir miskin tadi, itu yang terbaik tentunya. Yang mungkin keluarga kita tadi, ada sepupu kita, ada ponakan kita yang miskin,
ya kita berikan dari zakat tadi. Kalau kita bingung carinya, serahkan kepada lembaga amil zakat, dan mereka itu sifatnya adalah amanah, yadul amanah. Yadul amanah ini apa maksudnya pada kata para ulama? Artinya kalau kita sudah serahkan kepada mereka, mereka salah salur, ya kita tidak ada tanggung jawab. Kita tidak ada tanggung jawab. Ya, artinya tanggung jawab zakat kita telah selesai. Kita telah memberikan amanah itu kepada orang yang kita wakilkan tadi, kepada lembaga amil zakat. Ya, wallahu alam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada harta kita, dan hendaklah kita perhatikan masalah zakat ini jangan disepelekan, karena meninggalkannya adalah dosa besar. Dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah tinggalkan bertahun-tahun sedangkan dia adalah orang yang wajib zakat, maka dilihat tahun-tahun yang dia telah tinggalkan keluarkan zakat ya sebanyak itu. Ya, berapa tahun? Dari 5 tahun misalkan dia adalah orang yang wajib zakat tapi belum keluar zakat, maka selama 5 tahun itu hitung. Tahun pertama berapa nisabnya? Tahun kedua berapa? Ketiga berapa? 4 berapa? 7, ya, kelima berapa? Keluarkan semuanya agar dia terbebas dari semua kewajibannya tadi. Karena kewajibannya masih ada walaupun dia bertobat. Walaupun dia telah bertaubat, karena dia orang yang wajib zakat. Ya, orang yang wajib zakat. Dan itu dosa besar dan ancaman yang neraka Allah Subhanahu wa taala, dan diazab dengan salah satu azabnya adalah dengan dipanaskan hartanya tadi lalu disetrikakan ke tubuhnya. Waliyazubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.